materi yang berikutnya, yaitu tentang persamaan laju reaksi. Dari sekian materi, ini yang paling sering bakalan keluar pada saat ulangan harian, ulangan umum, maupun ujian nasional. Model soalnya. Nanti kita bahas model soalnya. Jadi ini dasarnya dulu Kak jelasin. Jadi persamaan laju reaksi itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada konstanta laju reaksi. Nanti kita cari bagaimana caranya. Kemudian ada konsentrasi. Kemudian ada orde reaksi. Jadi konsentrasi ini adalah konsentrasi reaksinya. Orde reaksi itu merupakan pangkat dari konsentrasi dalam persamaan laju reaksi. Jadi sekali lagi, orde reaksi itu adalah pangkat reaksi dari sebuah konsentrasi dalam persamaan laju reaksi. Orde reaksi ini bisa berupa orde 0, orde 1, maupun orde 2. Orde 0 ini memiliki arti yaitu penambahan konsentrasi itu tidak akan mempengaruhi laju reaksi. Ini adalah kurva dari orde 0. Kemudian orde 1 itu penambahan konsentrasi misalnya 3 kali, laju reaksinya juga ikut naik 3 kali dari semula. Kenapa? Karena hanya dipangkatin 1 dia. Untuk grafiknya, ini grafik dari orde reaksi 1. Artinya berbanding lurus antara penambahan konsentrasi sama laju reaksinya. Kemudian, orde reaksi yang 2, itu penambahan konsentrasi 3 kali misalnya, laju reaksinya naik 9 kali. Kok bisa? Karena dipangkatin 2. Jadi 3 pangkat 2 kan hasilnya 9. Nah, bagaimana grafik orde reaksi 2? Ini grafik orde reaksi 2. Nah, bagaimana caranya mencari orde reaksi? Itu akan dibahas berikutnya. Jadi sekali lagi persamaan laju reaksi itu ini namanya. Nanti kalian tinggal ngisi berapa orde reaksinya. Konstanta laju reaksi akan kita bahas pada saat latihan soal. Oke, materi berikutnya atau materi terakhir itu bagaimana caranya mencari orde reaksi. Jadi ini contoh soal. Tentukanlah orde A dan B, orde reaksi total, dan harga K-nya. Tekniknya seperti ini. Ketika kamu mencari orde reaksinya si A, perhatikan angka B yang sama. Begitu juga sebaliknya, ketika kamu mencari orde reaksi si B, perhatikan angka A yang sama. Jadi langkah pertama kita cari ordenya si A dulu. Perhatikan B yang sama, yaitu percobaan pertama dan percobaan kedua. Jadinya P1 per P2 sama dengan K1 per K2 A1 per A2 pangkat M G1 per B2 pangkat M. Nah, kita coret, yang sudah pasti kita coret adalah si K. Karena harga konstanta dalam satu tabel itu biasanya sama. Kemudian yang kita coret adalah B. Karena harga konsentrasi dari B itu sama. Makanya tadi sudah dibilang bahwa ketika mencari ordenya si A, perhatikan B yang sama. Begitu juga ketika mencari ordenya si B, perhatikan A yang sama. Jadi tinggal masukin P1, P2 0,1 per 0,2 sama dengan A1 per A2 0,2 per 0,4 pangkat M. Kalian sederhanakan angkanya. Ini setengah, ini juga setengah. Setengah pangkat berapa hasilnya setengah? Jelas, orde reaksi si A adalah 1. Cari yang B. Berarti perhatikan A yang sama, yaitu percobaan nomor 1 dan nomor 3. Berarti kalian masukkan P1 per P3 sama dengan K1 per K3 A1 per A3 pangkat M B1 per B3 pangkat M. Coret yang sama. Tinggal masuk 0,1 per 0,3
Ini tinggal masuk juga 0,1 per 0,3 pangkat N. Ini 1/3. Ini juga 1/3 pangkat N. 1/3 pangkat berapa hasilnya? 1/3, jelas N-nya adalah 1. Berarti order reaksi totalnya adalah 1 tambah 1. 2. Persamaan laju reaksinya nantinya seperti ini. P sama dengan K, kemudian A-nya pangkat 1, B-nya pangkat 1. Oke, jadi terakhir itu adalah mencari konstanta laju reaksi. Nah, bagaimana caranya mencari konstanta laju reaksi? Di awal sudah dijelaskan bahwa dalam satu tabel ini, harga konstanta laju reaksi itu sama. Satuannya untuk menentukan satuan konstanta itu tergantung dari order totalnya. Kalau order totalnya 1, berarti konstantanya ini satuannya. Order totalnya 2 ini, order totalnya 3 ini, kalau order 4-nya ini. Jadi sekali lagi, satuan dari konstanta laju reaksi itu tergantung dari order totalnya. Tadi kita ketemu bahwa order total dari tabel ini adalah 2. Nah, bagaimana caranya mencari konstanta laju reaksi? Kalian boleh memasukkan percobaan pertama, percobaan kedua, atau ketiga. Pilih salah satu. Jadi di contoh soal ini kita pakai percobaan yang pertama, yaitu masukkan persamaan laju reaksinya, A-nya pangkat 1, B-nya pangkat 1, kita pakai P yang pertama. Tinggal masukkan aja angkanya, ketemu hasil seperti ini. Jadi kalian boleh aja mencoba untuk tabel yang nomor 2 atau tabel yang nomor 3. Sekali lagi, dalam satu tabel itu harga konstanta laju reaksi sama. Untuk satuan itu tergantung dari order totalnya. Jadi sekian dari materi laju reaksi. Yang pertama itu ada pengertian laju reaksi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang ketiga adalah bagaimana caranya menentukan order reaksi. Yang jelas dalam video ini hanya memuat kisaran 80% materi. Yang kita perlukan nanti adalah setelah libur 2 minggu adalah latihan soal sama menjelaskan materi yang lebih lanjut. Jadi sekali lagi, video ini hanya memuat 80% materi, jadi belum 100% lengkap. Itu saja isi video ini.